Pada saat masih produksi telur, usahakan indukan entok ini senantiasa dalam keadaan kenyang. Jadi jangan sampai indukan entok ini lapar pada saat-saat masih dalam proses produksi telur. Tujuannya adalah untuk mengurangi tingkat kesetresan daripada indukan entok kita. Karena indukan entok yang dalam keadaan mengeram itu memang tidak boleh stres. Ini sangat mengganggu proses pengeraman. Bahkan tidak jarang yang mengalami indukan entoknya tidak berhasil untuk menetaskan telur-telurnya dengan sempurna hanya karena indukannya stres. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Rusky Bikatra, salah satu channel yang akan selalu berbagi serta mempertuntas tentang ilmu seputar peternakan entok. Apa kabar teman-teman dan sahabat semua hari ini? Sudah sekitar 1 minggu lebih ya. Kita baru sempat upload video kembali. Namun mudah-mudahan kalian semua senantiasa dalam keadaan sehat, murah rezekinya serta dimudahkan dalam segala urusannya, dan tentu saja masih tetap semangat untuk beternak. Baik teman-teman, pada video kali ini kita akan mengabulkan request dari salah satu sahabat kita, yang mana kurang lebih sudah 1 minggu lebih juga ya beliau menunggu video ini. Beliau bertanya tentang bagaimana cara agar indukan entok kita bisa menetaskan telur-telurnya dengan sempurna. Karena berdasarkan pengalaman beliau ini, banyak sekali pengalaman beliau untuk membuang telur yang diakibatkan gagal menetas teman-teman ya, sehingga ketika ini dipertahankan tentu saja pasti akan rugi ya teman-teman. Nah, sehingga pada kesempatan kali ini insya Allah kami akan menjawab tentu saja sesuai dengan pengalaman yang ada di kandang kami dan yang sudah kami lalui tentunya. Bagaimana sih supaya indukan entok kita bisa menetaskan telurnya dengan sempurna? Faktor pertama sekali menurut kami adalah dari faktor pakan. Jadi usahakan teman-teman jangan berikan pakan yang bersifat mengandung kadar air terlalu tinggi pada saat indukan entok kita masih dalam proses bertelur, teman-teman. Apa alasannya? Alasannya adalah ketika indukan masih dalam proses bertelur dan kita berikan jenis pakan yang mengandung kadar air yang terlalu tinggi, maka telur-telur yang dihasilkan nanti akan gagal untuk menetas, yang disebabkan karena telur itu terlalu lembab teman-teman, dan cangkangnya itu jauh lebih tebal. Inilah yang kemudian kenapa banyak sekali dari telur-telur yang kita tetaskan ini terjadi gagal menetas. Ya, salah satu faktornya adalah dari hal tersebut teman-teman. Meskipun alasan itu juga bukan satu-satunya alasan yang menyebabkan kenapa telur bisa gagal menetas, namun itu adalah salah satu faktornya. Maka solusinya, sebaiknya ketika indukan-indukan entok kita masih dalam proses bertelur, sebaiknya hindari pakan-pakan yang mengandung kadar air terlalu tinggi seperti debok pisang. Seperti kita ketahui bersama, debok pisang ini kandungan airnya sangat luar biasa banyak teman-teman. Nah, sehingga ketika kita berikan pada indukan entok kita yang masih dalam proses bertelur, maka nanti besar kemungkinan proses penetasannya juga tidak sempurna. Maka sebaiknya ditahan dulu ya, di stop dulu pemberian jenis pakan dari debok pisang ini kepada indukan-indukan kita yang masih dalam proses bertelur teman-teman. Nah, kemudian jika ada yang bertanya bagaimana jika kita berikan terus-menerus pada ternak pembesaran kita, itu sangat bagus teman-teman, karena tidak ada resiko atau efek samping pada entok-entok kita ketika kita selalu berikan debok pisang, khususnya adalah untuk pembesaran. Jadi kalau untuk pembesaran lanjut saja menggunakan debok pisang campur dengan dedak dan campur juga dengan sentrat daging. Ini hasil sangat luar biasa. Nah, kemudian faktor yang kedua yang mempengaruhi tingkat penetasan telur ya pada saat diengrami oleh indukannya, yaitu dari tempat petarangan.
Usahakan tempat petarangan sekali lagi jangan tempatkan di lokasi yang memang mengandung kelembapan yang terlalu tinggi ya. Nah, seperti yang teman-teman lihat, petarangan saya ini saya buat seperti ini, ada jarak dari lantai ya. Ini bertujuan supaya nanti ketika hujan, telur-telur ini akan aman dari kelembapan, teman-teman. Berbeda halnya dengan ketika kita buat petarangan yang kandas ya, rata dengan permukaan tanah kandang. Biasanya kalau hujan sudah mulai lembab ya, maka itulah yang kemudian mempengaruhi tingkat penetasan telur-telur yang diengrami oleh indukan entok kita. Jadi kalau menurut pengalaman kami teman-teman, silahkan buat petarangan ya dimanapun di lokasi yang kira-kira aman, nyaman untuk entok. Nah, tetapi kita juga pikirkan tingkat kelembapannya ya, itu jauh lebih penting teman-teman, supaya nanti indukan entok kita ini mampu untuk menetaskan telur-telurnya dengan sempurna. Lanjut ke faktor terakhir, supaya nanti hasil penetasannya sempurna, maka teman-teman jangan buat indukan entok ini menjadi stres. Jadi ada beberapa hal ya teman-teman yang perlu teman-teman perhatikan yang menyebabkan indukan entok kita menjadi stres, dan itu sudah ada pada video kita sebelumnya. Dan saya kasih tahu ciri-ciri indukan entok yang stres dalam keadaan mengeram. Itu biasanya mondar-mandir dan selalu keluar masuk petarangan ya. Jadi mengeraminya itu secara suka-sukanya ya. Jadi kalau ada pakan misalnya, mereka akan turun ya, kemudian lama lagi untuk mengeraminya. Nah, ini membuat telur-telur yang diengerami itu gagal menetas teman-teman, karena memang mengeraminya itu tidak teratur. Lebih banyak main-main, lebih banyak keluar karena stres itu tadi teman-teman. Ini hal sepele tapi banyak sekali yang mengalami teman-teman ya. Maka jika kita sudah tahu apa-apa saja yang membuat telur ini kemudian gagal untuk menetas, maka yang harus kita lakukan selanjutnya adalah memperbaiki. Yang tadinya indukan entok kita stres dalam keadaan mengeram, kita buat supaya tidak stres. Kemudian dari petarangan kita perbaiki ya, kalau memang perlu diganti, dan yang lebih utama lagi adalah dari pakan yang kita berikan pada saat indukan entok kita masih dalam proses produksi telur ya, ini sangat penting. Maka dengan ketiga hal yang sudah kita taati ini, mudah-mudahan hasil penetasan telur kita bisa sempurna. Baik teman-teman dan sahabat semua, cukup sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Mudah-mudahan video kali ini video yang bermanfaat. Akhirnya kami Rusky Pikatra undur diri. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam peternak, salam satu hobi.